Lah kalau kamu minta kitab sezaman, tidak ada. Tapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mampu mendatangkan catatan atau referensi kitab nasab. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video dari Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar berikut ini. Banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7. Hadramaut, ini kan asal-usul dari Hadramaut. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau yang disampaikan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar yang terhormat, bahwa di abad 567 itu tidak ada data, tidak ada catatan, tapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mampu mendatangkan catatan atau referensi kitab nasab yang dikarang oleh seorang tokoh ahli sunnah wal jamaah yang bertanggung jawab, di mana di dalam kitab tersebut mengatakan bahwa anak Ahmad bin Isa itu ada 3 tanpa ada nama Ubaid. Inilah yang dimasalahkan. Inilah contoh rujukan kitab yang dipunyai abad ke-6 oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, tidak ada. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati danin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati danin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin bin Rayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Ray di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu bin Naisabur, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Tapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mampu mendatangkan catatan atau referensi kitab nasab yang dikarang oleh seorang tokoh ahli sunnah wal jamaah yang bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ditulis anak Ubaid ini semacam itu? Sahabat muslim dimanapun berada, sungguh memang kebenaran terkait nasab habaib yang disampaikan di tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu menjadi rangkaian panjang sebenarnya yang harus dijawab. Saat pembela-pembela Ba'alawi menyatakan bahwa tidak ada kitab sezaman dan lain sebagainya, masalah kitab nasab tak tertulis, lantas dari tes DNA itu bagaimana? Secara logika ilmiahnya jawabannya gimana? Kenapa klan Ba'alawi ini secara tes DNA tidak masuk kepada hablul grup Rasulullah atau keluarga Nabi, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, lantas dari banyak kejadian yang dilakukan oleh habaib, seperti contoh pemalsuan yang disampaikan
atau yang dilakukan oleh Habib Lutfi ini kan perlu dijawab juga sebenarnya. Makam di Ngawen, Gunung Kidul, dibikin bin Yahya setelah jadi baik. Dulunya saya tengah sawah di arah situ, sekarang udah bagus, diberi nama bin Yahya. Untuk apa? Yang bikin itu siapa? Orang mana? Saya itu orang Nusantara, pernah jarah di Ngawen, terus dikasih bin Yahya. Itu yang dikali gawe itu untuk apa? Itu tanah dibikin untuk dibikin makam, dinamai makam Syekh Jumadil Kubro. Tanah kosong untuk apa? Itu hal pembodohan. Karena saya dulu tidak punya teman, ya saya tetap wahdar akwaman nasilaka. Usia sudah banyak, sekarang sudah banyak, saya komen. Kalau memang mereka itu orang-orang asli, kenapa melakukan itu? Tanpa politik, kenapa melakukan itu? Pertanyaannya. Dan juga banyak makam-makam yang dibaalamikan, itu bagaimana? Apa masih itu dikatakan fitnah? Atau makam-makam palsu semacam itu? Dan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh habaib dan cerita-cerita tentang keluarga klan Ba'alawi yang banyak disampaikan kepada muhibbin Indonesia, apakah pernah curiga bahwa mereka ini akan menguasai rakyat Indonesia yang akhirnya akan diadu oleh ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama pribumi semacam itu? Sahabat muslim dimanapun berada, dan juga ada dari yang mulia Kiai Haji Sukron Makmun yang terhormat, bahwa beliau siapapun yang mengaku dzurriyyat Nabi di hadapan saya pasti saya hormati. Masalah dia menipu itu urusan Allah. Ini termasuk beliau punya pendapat semacam ini. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Ya tidak masalah, semua orang mempunyai pendapat masing-masing menyikapi klan Ba'alawi saat ini. Jadi seandainya ada klan Ba'alawi atau siapapun, baik yang mungkin Habib palsu atau tidak, pokoknya datang ke Kiai Haji Sukron Makmun, ini pasti oleh beliau dihormati. Ini beliau punya sikap semacam itu menanggapi dzurriyyah atau keturunan Rasulullah. Beda orang ya memang beda, tidak masalah. Untuk yang mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bila ada hujjah kitab nasab seperti di abad ke-6 saja yang dibaca oleh Kiai Imad itu tidak menyebutkan nama Ubed, itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab semacam itu. Dijawablah pertanyaannya, tidak kita saling mencemooh atau mencaci maki. Dan jika ada jawaban yang sanggup untuk menepis atau menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait nasab dan juga tes DNA, maka jika telak jawabannya secara rasional juga wajib kita ikuti. Karena apa? Berarti tesis Kiai Haji Imad itu salah, umpamanya itu ada yang semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, dari sekian banyak ulama
menurut pandangan kami yang masuk ke dalam logika akal sehat, yaitu Kiai Haji Said Akil Siraj, yang mana beliau menyampaikan bahwa pembatalan nasab Ba'alawi yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin ini adalah berdasarkan penelitian dari berbagai unsur kitab nasab, sejarah, dan tes DNA. Jika ada yang kurang berkenan dari klan Ba'alawi atau pembelanya, silakan memberikan jawaban yang ilmiah, tidak emosi, tidak mencaci. Yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imadin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, perlu DNA lah, DNA. Semacam mengedepankan akhlak, tukar pendapat untuk menyelesaikan dari beberapa persoalan klan Ba'alawi, seperti tidak adanya di abad sezaman tentang nama Ubaid, yang ada selainnya Ubaid, dan kajian sejarah seperti makam Ahmad bin Isa, dan juga tentang hasil tes DNA. Kenapa tidak masuk ke hablum grup Duriyah Rasul, melainkan masuk ke hablum grup Yahudi? Ini yang perlu dijawab menurut Yai Imam, tidak dengan emosi, tidak semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, sejarah yang disampaikan oleh Gus Abbas Bunte bahwa Habib Utsman didatangkan oleh Belanda sebagai mufti Batavia itu adalah untuk menandingi perjuangan ulama-ulama Indonesia pada waktu itu. Kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar, disebutnya Habib, cucunya Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah, kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka, dia membunuh mereka, malah di OPD diurus oleh mereka? Ayo jawab, usut punya usut. Ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan Habaib. Apa genetikanya? Adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunu Hogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Berg yang suka mengacak-acak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi. Dan Ba'alwi itu Yahudi adalah menemukan genetika Yahudi dari Hadramaut. Ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah turun kate. Sehingga mereka mengaku sebagai durian Nabi. Nah, ini terbukti dari hasil genetika mereka itu memang sama. Penjajah Belanda genetikanya itu Yahudi, dan juga genetika dari klan Ba'alawi itu juga Yahudi. Jadi genetik mereka ini sama, dan juga pola yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Abbas Bunte itu juga sama, memalsukan makam. Ini sudah menjadi perbuatan tren dari orang-orang Yahudi. Maka dari itu, sahabat muslim dimanapun berada, tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani begitu realita dan masuk akal sehat, baik ditinjau dari secara syar'i dan ditinjau dari secara logika ilmiah. Secara syar'i, kitab nasab ini yang seabad atau yang dekat dengan abad sezaman, kitab nasab yang sezaman, misalnya yang dibaca oleh Kiai Haji Imad itu di abad ke-6, seharusnya ini
yang mengarang dari eksternal klan Ba'alawi, termasuk dari ahli sunnah wal jamaah, bahwa anak dari Ahmad bin Isa itu tidak ada nama Ubaid. Ini contoh. Nah, lantas secara kajian sejarah bahwa Ahmad bin Isa ini punya gelar Al-Muhajir, ini tidak ada referensi yang jelas bahwa Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Dan yang ketiga, masalah tes DNA ini juga haplogrup dari klan Ba'alawi itu G, sedangkan haplogrup keturunan Rasulullah yaitu J1. Secara logika akal sehat, semua ini kalau tidak dijawab memperkuat bahwa klan Ba'alawi Habib Indonesia itu putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan hujah atau dalil yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu keluarkan hujah yang sama untuk menentangnya. Beda dengan masail ya, kalau dimasailkan atau didebatkan itu orang-orang yang pandai bicara nanti yang menang. Karena ini bukan masalah debat, masalah ilmu secara ilmiah, ilmu akal sehat yang dipakai. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.